Berbanding terbalik dengan stigma profesi dokter pada masa kini, di Amerika Serikat sekitar tahun 1840-an, dokter adalah salah satu profesi yang dianggap tidak elit. Saat itu kebanyakan dokter hanya berfungsi ketika terjadi perang. Pengetahuan mereka mengenai medis juga terbilang rendah, karena masih banyak pasien yang tidak kunjung sembuh meski sudah memeriksakan diri ke dokter. Selain itu, untuk menjadi seorang dokter, prosesnya sangat mudah, dengan biaya yang juga relatif murah. Semakin banyak jumlah dokter yang bekerja saat itu, maka akan semakin murah biaya yang dikeluarkan pasien. Dan belum tentu juga seorang dokter mempunyai pasien, melihat banyaknya pesaing sesama profesinya. Keadaan tersebut mengundang keprihatinan para dokter hingga mereka membentuk The American Medical Association atau AMA. Terbentuknya AMA dan pengurangan jumlah profesi dokter. Jalan menjadi seorang dokter di tahun 1800-an terbilang cukup mudah. Biaya pendidikan yang relatif murah memungkinkan seseorang dari kelas menengah bawah bisa berprofesi sebagai dokter nantinya. Proses yang dilalui juga tidak sesulit yang generasi saat ini rasakan. Mereka hanya perlu menempuh pendidikan dan magang di tempat praktek dokter untuk menambah pengalaman. Terlebih jika berasal dari kelas menengah atas. Pendidikan sebagai dokter hanya mendengarkan materi di bangku kelas tanpa ada tambahan praktek. Hal tersebut menyebabkan lonjakan tinggi profesi dokter di Amerika Serikat. Banyaknya dokter di Amerika Serikat saat itu tidak menjamin bahwa negara tersebut memiliki kesehatan masyarakat yang baik. Kemampuan dokter yang kurang mumpuni malah membuat banyak penyakit yang diderita pasien menjadi semakin parah. Dan juga penggunaan obat-obatan yang melebihi dosis karena masih minimnya peraturan mengenai penggunaan obat-obatan di Amerika saat itu. Tahun 1847, terbentuklah American Medical Association atau AMA yang diinisiasi oleh Nathan Smith Davis. AMA bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai seni dan ilmu kedokteran dan perawatan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. Selain itu, AMA juga bermaksud untuk mereduksi jumlah dokter di Amerika. Untuk mewujudkannya, hal pertama yang AMA lakukan adalah meminta pemerintah untuk mengesahkan undang-undang terkait legalitas tenaga kesehatan menjadi lebih ketat. Hal itu bertujuan untuk mengurangi banyaknya dokter yang tidak kompeten. Adanya pengurangan dokter dinilai akan lebih meningkatkan value profesi dokter itu sendiri. Selain memberikan aturan ketat kepada legalitas dokter, AMA juga meminta pemerintah untuk mengurangi jumlah sekolah kedokteran. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pada tahun itu, sekolah kedokteran di Amerika sangat banyak, memiliki standar kelayakan yang rendah, dan biayanya yang murah. Hal itu dimaksudkan agar lulusan dokter di Amerika berkurang. Pengurangan sekolah kedokteran di Amerika Serikat dilakukan oleh Abraham Flexner. Di bawah naungan Carnegie Foundation, Abraham menerbitkan laporan pada tahun 1910 yang terkenal dengan The Flexner Report. Dalam laporan tersebut, ia merekomendasikan pemerintah Amerika Serikat untuk menutup sekolah kedokteran di seluruh negeri sebanyak 80%. Hal itu menyebabkan penurunan jumlah dokter. Pada tahun 1940, dengan rasio per 100.000 orang, 175 orang yang menjadi dokter, kemudian turun menjadi 125 orang. 2 tahun setelah laporan Flexner terbit, Abraham Flexner masuk ke dalam jajaran Dewan Pendidikan Umum dan menjabat sebagai sekretaris selama 8 tahun. Sejak itu pendidikan Amerika mengalami reformasi. Kembali lagi ke AMA. Sebagai organisasi yang ingin menegakkan standarisasi kedokteran di Amerika, ia kemudian menerapkan gelar residen kepada setiap dokter yang ingin praktek. Jika seorang dokter tidak mendapat gelar residen, maka legalitas praktek dokternya tidak dapat diproses. Sementara itu, dokter residen sebagian besar mendapat gaji dari Kongres Amerika Serikat. Itu sebabnya, antara tahun 1987 dan 1997, jumlah dokter residen di Amerika meningkat sebesar 21%. Meningkatnya dokter residen ini menjadi bumerang bagi AMA, karena hanya dengan gelar tersebut,
seorang dokter mendapatkan fasilitas dari pemerintah yang kemudian akan kembali mengakibatkan persaingan dan penurunan value dokter. Setelah melakukan negosiasi dengan pemerintah, AMA akhirnya mendapatkan kewenangan penuh untuk proses standarisasi profesi dokter di Amerika, mulai dari jenjang mahasiswa hingga praktek dokter spesialis. Terbukti pada tahun 2007, jumlah dokter residen hanya sekitar 8%. Rintangan AMA untuk menjadi penguasa industri medis di Amerika Serikat tidak sampai di situ. Di luar dokter, masih banyak tenaga kesehatan yang dinilai dapat mempengaruhi keberlangsungan AMA. Contohnya seperti bidan, dokter asing, dan pengobatan alternatif. Untuk mengambil kontrol bidan dan pengobatan alternatif, AMA gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya yang akan terjadi jika mengkonsumsi obat dan mendapat perawatan dari tenaga kesehatan yang tidak berlisensi. AMA yang memiliki kredibilitas tinggi dalam dunia medis berhasil dengan mudah mempengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan jasa bidan dan pengobatan alternatif itu. Sementara itu, untuk menghilangkan persaingan dengan dokter asing, AMA meminta pemerintah untuk membuat aturan ketat kepada dokter asing yang ingin praktek di Amerika. AMA menilai sistem pendidikan dokter Amerika dan negara lain sangat berbeda, sehingga setiap dokter asing yang masuk ke Amerika harus mengulangi pendidikan dokternya dan harus lulus di pendidikan dokter Amerika. Meskipun ada dokter asing yang telah berpengalaman dan berkualitas tinggi, namun jabatannya di Amerika hanya ada pada garda bawah rumah sakit. AMA disebut sebagai kartel bisnis industri medis di Amerika. Organisasi ini yang mengontrol setiap harga, pasokan, dan persaingan medis. Dengan aturan ketat yang AMA berikan dalam legalitas dokter, mengakibatkan Amerika kekurangan profesi dokter. Diperkirakan hingga 10 tahun mendatang, Amerika akan kekurangan 120.000 dokter jika AMA terus memberlakukan aturan ketat ini. Konsekuensi kekurangan dokter ini sangat fatal karena dapat menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, pada bulan April 2016, sepasang suami istri bernama Charles dan Kiera baru saja dianugerahi seorang anak laki-laki. Namun, karena mengalami komplikasi setelah operasi sesar dan harus menunggu tindakan dokter hingga 8 jam, akhirnya Kiera harus kehilangan nyawanya. Kasus Kiera hanyalah satu dari banyaknya kasus di Amerika karena terlambatnya penanganan dokter. Di sisi lain, profesi dokter di Amerika dan mungkin juga negara lain sudah dianggap sebagai profesi elit dengan gaji yang tinggi. Setiap lulusan kedokteran akan disambut dengan baik di rumah sakit untuk menempuh gelar residennya. AMA kini telah berhasil mencapai tujuannya sebagai organisasi kartel medis di Amerika. Meskipun harus mengeluarkan biaya $21 juta setiap tahunnya untuk melobi pemerintah demi mempertahankan organisasi ini.